Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita telah tiba di penghujung Ramadan, yakni malam ke-29 Ramadan. Bisa jadi Ramadannya hanya 29 hari, berarti malam ini malam terakhir, atau bisa jadi besok masih ada malam ke-30. Tinggal menunggu keputusan daripada sidang isbat dari pemerintah kita. Adapun saudara-saudara kita yang Muhammadiyah sudah menetapkan bahwa Ramadan tahun ini digenapkan 30 hari. Tapi kalau sebahagian besarnya menunggu keputusan dari sidang isbat. Namun perlu kita sadari, di perjalanan tadi kami melihat banyak sudah dan di berita-berita orang yang mudik. Subhanallah. Tidak peduli berapa lama pesawat menerbangkanmu. Tidak peduli berapa lama engkau terombang-ambing di lautan, dan tidak peduli berapa lama engkau terjebak dalam kemacetan. Saat kau tiba di kampungmu, ada kedua orang tuamu yang menyambutmu, maka itu menjadi sesuatu yang sangat membahagiakan. Apalagi diiringi dengan suara takbir yang kawin dengan aroma masakan ibu. Itu akan menjadi doa yang paling khusyuk di malam takbiran. Berbeda dengan seorang yang mudik, yang disambut dengan senyuman kedua orang tuanya yang hanya tertempel di dinding rumahnya, karena jasadnya sudah terkubur di alam barzakh. Maka suara takbiran bukan lagi suara yang merdu, tapi suara takbiran berubah menjadi pisau yang tajam yang bisa mengiris-iris hatinya yang dalam kesunyian. Begitu pula mungkin ada seorang anak yang tahun ini tidak mudik, dia tinggal di perantauan. Untuk apa lagi saya mudik? Orang tua saya sudah tiada lagi. Untuk apa lagi saya mudik? Keluarga saya tidak ada lagi di kampung. Tinggal saya seorang diri di kota ini, dan sudah tersebar di mana-mana keluarga saya. Maka suara takbiran menjadi pilu sepilu-pilunya. Maka Al-Quran dan para salafus soleh mengajarkan kepada kita obat hati. Apa obatnya? Bagi mereka yang merasakan kesedihan, maka obatilah kesedihan itu dengan mengatakan, laisal musab man faqadal ahbab, innamal musab man hurrimat thawab. Bukanlah musibah yang sangat besar orang yang terpisah dengan orang yang dicintainya, tapi musibah yang paling besar adalah orang yang terpisah dari pahala yang banyak. Kalau terpisah dengan orang tua, masih bisa bertemu di surganya Allah jikalau sang anak punya amalan. Kalau terpisah dengan pasangan, masih bisa berjumpa di surganya Allah jikalau sama-sama menjadi orang yang soleh dan soleh. Terpisah dengan anak yang dicintai, masih bisa berjumpa di jannahnya Allah jikalau punya amalan yang sama. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, jannatu adni yadkhulunaha وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ. Allah katakan ada surga Aden yang disediakan bagi seseorang dan pasangannya dan orang tuanya dan anak-anaknya dan saudara-saudaranya disediakan untuk berkumpul di sana. Maka laisal musab man faqadal ahbab, bukanlah musibah yang sejati orang yang terpisah dari yang dicintainya. Dunia memang tempatnya kita berpisah, namun jangan sampai berpisah untuk selamanya, yaitu tidak berjumpa di akhiratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah menyediakan tempat berkumpul yang abadi, yaitu Jannatu Aden. Mari memperbaiki amalan kita. Mari kita yakini bahwa Ramadan kita ini tidak akan kembali lagi. Semakin kita yakin bahwa Ramadan ini tidak akan kembali lagi, semakin kita memperbaiki, memaksimalkan ibadah kita di Ramadan tahun ini. Karena ketahuilah, Ramadan yang akan datang berbeda dengan Ramadan yang ada pada tahun ini. Setiap tahun Allah memberikan bonusnya. Dan bagaimana kita mengistimewakan Ramadan? Allah sebutkan bulan-bulan mulia dalam Al-Quran. Ba'da qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim. Al-ayah. Allah katakan ada 12 bulan yang Allah ciptakan. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang sangat utama. 4 bulan itu adalah 1. Dzulqa'dah, 2. Dzulhijjah, 3. Muharram, 4. Jamaah. 1. Dzulqa'dah, 2. Dzulhijjah, 3. Muharram, 4. Rajab. Where is Ramadan? Di mana Ramadan? Aina Ramadan? Mana Ramadan? Allah katakan yang spesial 4 ini. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Tidak ada Ramadan di sini yang spesial. Kapan Ramadan menjadi spesial? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan itu menjadi spesial karena bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Qur'an. Subhanallah. Jadi yang membuat Ramadan menjadi spesial karena turun Al-Qur'an di dalamnya. Semua yang bersentuhan dengan Al-Qur'an akan menjadi spesial. Kota yang paling mulia, kota Makkah wa Madinah. Kenapa? Di sana turun Al-Qur'an. Bahkan tempat turunnya Al-Qur'an disebut Gua Hira Jabal Nur, gunung cahaya. Padahal gunungnya gelap gulita. Kenapa disebut gunung cahaya? Karena Al-Qur'an turun di sana. Maka segelap apapun kos-kosanmu, kontrakanmu, seterpencil apapun kampungmu, segubuk apapun rumahmu, sesempit apapun kamarmu, subhanallah, kalau ada Al-Qur'an di dalamnya, kau baca Al-Qur'an, kau interaksi dengan Al-Qur'an, maka itu akan mengubahnya menjadi istana yang terang benderang. Tapi setinggi apapun wak istanamu, kalau tidak ada yang berinteraksi dengan Al-Qur'an, maka itu hanyalah kuburan yang gelap gulita. Kenapa disebut Jabal Nur? Karena di sana turun Al-Qur'an, gunung yang penuh dengan cahaya. Interaksi dengan Al-Qur'an. Ada yang bersedih Ramadan pergi, maka berhati-hatilah, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, berhati-hatilah dengan kesedihan, karena ada kesedihan yang asli, ada kesedihan drakor, sinetron. Yang mana kesedihan yang asli? Aduh sedih banget saya nggak bisa ngaji. Aduh sedih banget saya, kenapa bulan Ramadan kemarin saya tidak seperti orang bisa khatam Quran karena saya nggak bisa ngaji. Kesedihan asli, apa yang dilakukannya? Sedih nggak bisa ngaji, maka keluar Ramadan dia belajar ngaji. Itu namanya orang sedih asli. Sedih sinetron mana? Sedih banget saya nggak bisa ngaji. Pertanyaannya, sekarang belajar ngaji nggak? Oh nggak belajar juga. Oh sedihnya sedih palsu, sedih pembohong, sedih drama, sedih drakor. Kenapa? Sedih doang, kagak ada usaha. Sedih asli itu, sedih saya nggak bisa ngaji. Kenapa saya waktu kecil nggak belajar ngaji? Sekarang waktunya belajar ngaji. Tidak ada kata terlambat untuk belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik daripada kalian yang belajar Al-Quran lalu mengajarkannya. Maka sudah termasuk orang yang menjadi yang terbaik kalau sudah mau belajar Al-Quran. Jangan menjadi kesedihan palsu, kata Ibnu Athaillah Sakandari. Sedih doang, kagak ada usaha untuk memperbaiki. Sedih Ramadan pergi, kurang ibadahku, maka perbaiki setelah Ramadan. Karena kesedihan itu akan selalu ada. Kecuali bagi siapa? Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Ini buat orang-orang yang di belakang, cewek-cewek, jamaah, ukhti-ukhti yang gamon, gagal move on, ada ayatnya. Apa ayatnya? Yang gagal move on, pengen mudik tapi sedih setiap kali melihat kamar ibu yang dahulu ada ibu di sana, sekarang mau mudik tapi nggak kuat karena sudah tidak ada ibu. Pengen mudik tidak ada ayah, nggak kuat lagi. Subhanallah. Bagaimana mengatasi kesedihan itu? Kata Al-Quran, Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Orang yang istiqomah, la takhafu, jangan khawatirkan masa depan. Wala tahzanu, jangan sedih akan masa lalu. Maka orang yang istiqomah tidak akan pernah khawatir akan masa depan dan tidak akan dihantui oleh masa lalunya.
Intinya istiqomah. Maka jangan ubah rajinnya bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan sholat sunnah saja seramai ini, maka di luar Ramadan sholat zuhurnya lebih ramai dari ini. Ini sholat tarawih, sholat sunnah. Iktikaf sunnah. Iktikaf sholat sunnah. Sholat tasbih, sholat sunnah. Maka insya Allah nanti Masjid Nurul Hidayah Brawijaya harus menyediakan tiap hari karena sholat fardunya lebih ramai dari ini. Kalau Ramadannya saja seramai ini, apalagi di luar Ramadannya, subhanallah. Jamaah. Maka subhanallah, apa yang mesti dilakukan biar kita memuliakan? Tadi disebutkan bulan mulia itu 4, tidak masuk Ramadan. Ramadan menjadi spesial karena turun Al-Quran. Maka bagaimana menjadikan hari kita tetap spesial meskipun di luar Ramadan? Maka jadikan hari-hari kita tetap terikat dengan Al-Quran. Belajar Al-Quran, baca Al-Quran, usaha menghafal Al-Quran. Subhanallah. Bagaimana Ustaz kalau saya cuma sholat kuliah, kulhu kuliah? Ada sedikit kalimat penghibur. Nabi itu tidak pernah menegur imam yang bacanya kuliah kulhu terus, tidak pernah. Jadi kalau kita baca riwayat, Rasul itu pernah panggil imam yang dilaporkan sama sahabat. Ya Rasulullah, itu kalau imam kuliah kulhu melulu, gak pernah ganti, gak kreatif, gak ada hafalannya yang lain barangkali. Oh, sahabat dipanggil, oh Nabi tahu ini orang hafal Quran, kenapa baca kuliah kulhu? Saya cinta sama 2 surah ini ya Rasulullah. Kenapa? Yang pertama menegaskan keimanan saya, tauhid saya, la a'budu ma ta'budun wala antum la lakum dinukum waliyadin. Yang kedua, saya senang sekali dengan al-ikhlas karena benar-benar ikhlas, nggak ada permintaan di dalamnya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Berbeda dengan ayat yang lain, qul a'udzu birabbil falaq, aku berlindung, aku mohon, aku berlindung, aku mohon. Kalau surah yang ini tidak ada permintaan, maka saya senang dengan kuliah kulhu. Maka Nabi menyukai sahabat ini. Tapi Nabi pernah marahin sahabat yang kepanjangan jadi imam. Nah, ini kalimat penghibur. Jadi Nabi tidak pernah memprotes imam yang pendek, tapi Nabi pernah protes imam yang panjang. Wah, kata bapak-bapak, alhamdulillah. Berarti selama ini saya tidak salah baca kuliah. Ada hiburannya. Terakhir, subhanallah, bagi yang mudik ataupun tidak mudik, yang masih lengkap orang tuanya ataupun yang sudah tidak lengkap orang tuanya, sebenarnya ada yang bisa senantiasa menyambungkan kita dengan mereka. Apa itu? Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Kalau sudah meninggal anak cucu Adam, terputus semua kecuali 3 hal. Yang terakhir, waladin salih yad'ulah, anak saleh yang senantiasa mendoakan. Itulah kenapa setelah ayat tentang Ramadan Allah katakan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Setelah ayat tentang Ramadan, Allah sebutkan ayat tentang doa. Kita senantiasa mendoakan orang tua kita, namun syaratnya waladin soleh yada'ulah. Bukan anak kandung yang mendoakan, tapi anak soleh yang mendoakan. Biar anak kandung secinta-cintanya, kalau dia tidak berusaha menjadi soleh, susah sampai doanya. Tapi biar anaknya orang, kalau dia anak soleh, bisa sampai doanya. Maka berusahalah kita menjadi anak kandung yang benar-benar cinta sama orang tua kita. Baik mereka masih hidup ataupun sudah meninggal dunia, kita sayang terhadap saudara kita dengan cara menjadikan diri kita soleh dan soleha, sehingga doa kita terus bersambung meskipun kita sudah berbeda alam. Kita di alam dunia, mereka di alam barzakh, dan Allah kumpulkan kita kembali di Jannatul Firdaus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.